Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Hari ini saya dan teman-teman saya akan menyampaikan cerita mision Sabat ke-10 6 Jun 2020. Tajuk cerita mision kita pada Sabat ini adalah berkhotbah kepada yang buta. Cerita ini mengisahkan tentang Øystein Hoganvik yang berusia 61 tahun berasal dari Norway. Cerita ini bermula di sebuah tempat di Norway. Ada dua orang lelaki yang menyampaikan khotbah. Pengkhotbah pertama berpakaian bagus, tetapi seorang petani yang mengenakan pakaian kerja yang duduk di ruangan belakang menganggap bahwa pengkhotbah pertama ini agak sombong. Pengkhotbah pertama itu membuka sebuah buku dan membacakan tulisan dari salah seorang pengasas gereja Masihi Advent hari ke-7 Ellen White. Seluruh khotbahnya terdiri daripada pernyataan Ellen White. Khotbah itu sama sekali tidak menyentuh hati Øystein, seorang petani yang berusia 30 tahun yang berada di ruangan belakang itu. Kemudian lelaki kedua berdiri lalu menyampaikan khotbahnya. Dia juga berpakaian bagus, tetapi kotnya agak lusuh dan sudah ditampal jahit beberapa kali. Dia tidak banyak membaca dari buku apapun, sebaliknya dia berkhotbah melalui hatinya. Kesungguhan pengkhotbah kedua menyentuh hati Øystein. Tetapi Øystein sangat tidak setuju dengan khotbah tersebut, bahkan dia merasa tersinggung. Setelah acara khotbah selesai, pengkhotbah kedua menyadari dan mendekati Øystein. Dia menyapa petani itu dengan sopan. Dia menanyakan siapakah namanya, juga telah bertanya tentang pekerjaan dan keluarganya. Dia tidak mengata sepatah kata pun tentang khotbahnya sebentar tadi. Setelah beberapa menit, pengkhotbah itu meminta izin untuk berdoa untuk Øystein. Saat dia berdoa, konflik hebat muncul di pikiran Øystein. Bagaimana kamu boleh membiarkan seorang lelaki berdoa untukmu setelah kamu sangat tidak setuju dengan khotbahnya? Segera Øystein merasakan Tuhan berkata kepadanya, "Kamu harus percaya kepadaku." Kembali ke ladangnya, Øystein memutuskan untuk membuktikan bahwa pengkhotbah itu salah. Dia menghabiskan waktu berjam-jam membaca Alkitab. Dia membeli rakaman khotbah tentang topik yang telah menyinggung perasaannya dan menemukan berbagai sudut pandang dari para pengkhotbah Advent. Dia merasa seolah-olah Yesus pergi menjauh darinya. Setahun berlalu dan dia benar-benar bingung. Suatu hari, Øystein membaca kembali kisah tentang bagaimana Yesus memberikan penglihatan kepada Bartimeus yang buta dalam Markus 10 ayat 46 hingga 52. Ketika Øystein membaca, dia tersedar bahwa dialah Bartimeus. Meskipun Øystein memiliki penglihatan yang bagus, tetapi dia buta secara rohani dan perlu meminta Yesus untuk membuka matanya. Øystein berteriak, "Beri aku penglihatan spiritual." Segera Øystein merasa terkesan untuk membuka Alkitabnya pada kisah dua murid yang tanpa sadar berjalan bersama Yesus di jalan menuju Emmaus dalam Lukas 24. Di sepanjang jalan, Yesus memberikan pelajaran Alkitab yang menyeluruh tentang dirinya. Tetapi kedua murid itu tetap tidak mengenali dia. Mata mereka hanya terbuka ketika Yesus berdoa untuk makanan yang tersedia di rumah mereka. Øystein ingat bahwa kedua belas murid Yesus telah bersama Yesus selama lebih dari 3 tahun, tetapi tetap buta secara rohani tentang misi dan salib Yesus. Øystein, seorang Advent generasi kelima, menyadari bahwa dia telah bersama Yesus seumur hidupnya, tetapi buta secara rohani, karena dia berpegang teguh pada pemahamannya sendiri. Sebaliknya, Øystein tidak pernah meminta Roh Kudus untuk membuka matanya. Yesus tidak meninggalkannya, tetapi Øystein dalam bahaya meninggalkan Yesus karena cintanya pada kebenarannya sendiri. Pada tahun dalam upayanya mencoba menyangkal pengkhotbah itu, dia tidak pernah berdoa agar Tuhan membuka matanya. Dia hanya ingin membuktikan bahwa pengkhotbah itu salah. Untuk pertama kalinya, Øystein menutup matanya dan berdoa agar penglihatannya tentang Yesus terbuka. Sejak saat itu, Alkitab hidup bagi saya. Setiap kisah dalam Injil tidak lagi tentang orang yang hidup pada zaman Yesus. Itu adalah kisah yang boleh saya ceritakan, katanya dalam satu wawancara.
Rakaman dari Alkitab dan buku-buku Ellen White memberi kehidupan baru karena ia melidikinya berjam-jam di ladangnya. Hatinya berubah dan pengetahuan intelektual menjadi kenyataan praktis yang hidup. Setahun kemudian, Øystein mulai membagikan kisahnya di gereja-gereja di sekitar Norway. Setelah beberapa ketika, para pemimpin gereja dari Konferensi Norway Timur memintanya bekerja sebagai pendeta. Sekarang, dalam usia 61 tahun, Øystein masih memiliki ladang pertanian, tetapi dia menggunakan waktu dan kekuatannya untuk mendapur Injil. Dia telah bekerja sebagai pendeta selama 9 tahun dan dia memimpin 2 sidang di Oslo dan Jessheim, Norway. Øystein hidup membesar di gereja, mendengarkan ibunya memainkan organ dan datuknya berkhotbah. Dia dibaptis pada usia 17 tahun. Dia seorang Advent dan selalu ingin menjadi Advent. Tetapi katanya dia buta secara rohani sehinggalah dia meminta Yesus untuk membuka matanya. Sejak saat itu, Alkitab dan buku-buku Ellen White telah menjadi hidup baru saya, katanya. Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 tahun 2017 yang membantu mengubah ruang bawah tanah Gereja Masehi Advent hari ke-7 Bethel di Oslo, Norway, menjadi pusat komunitas pengaruh bagi kaum muda. Sekian saja cerita mission kita sabat ini. Salam damai, Tuhan memberkati.